wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi guru. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, coba kamu memimpin doa terlebih dahulu. Bismillah. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Materi kemarin kita sampai perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, Bu. Ya, sekarang kita lanjutkan ke poin selanjutnya, yaitu respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi pada umumnya orang kafir Quraisy di sana itu tidak menerima ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam. Kemudian ada tokoh yang sangat sekali tidak suka dengan ajaran dan Nabi Muhammad SAW itu, yang bernama siapa? Ada yang tahu? Tahu, Bu. Siapa? Abu Jahal. Salah. Abu Lahab. Ya, benar sekali. Jadi Abu Lahab ini sangat tidak menyukai dengan ajaran Islam dan Nabi Muhammad SAW. Bahkan pamannya sendiri yang merawat dia mulai dari kecil juga ikut dihasut untuk tidak menyukai Nabi Muhammad SAW dan ajarannya, yaitu agama Islam. Kemudian ada beberapa faktor yang sangat ditakutkan oleh kaum Quraisy tersebut dengan ajaran Islam. Yang pertama yaitu mereka takut tidak menjual patung. Jadi kan orang kafir Quraisy adalah penyembah berhala. Kemudian mata pencaharian di sana itu yaitu membuat patung berhala. Dan yang mereka takutkan adalah mereka tidak bisa membuat patung lagi, karena di Islam sendiri sudah disebutkan bahwa tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak boleh menyembah apapun selain Allah. Kemudian yaitu selanjutnya hilangnya status sosial. Kemudian yang terakhir yaitu ketakutan kehilangan kekuasaan. Jadi yang mereka takutkan itu adalah hilangnya kekuasaan dan kenabian. Jadi jika Nabi Muhammad SAW datang, mereka takut bahwa semua itu akan dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yaitu penghinaan dan ancaman Rasulullah SAW. Rasulullah dihina sebagai tukang sihir, orang gila, bahkan anak celaka. Kemudian ada juga untuk mencelakai mereka, yaitu dengan meletakkan diri di depan rumah Rasulullah ini agar Rasulullah celaka. Kemudian yaitu yang kedua yaitu penghinaan, ancaman dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah SAW. Ada contoh seperti yang ditimpakan kepada Bilal. Jadi Bilal ini adalah pengikut Rasulullah SAW. Kemudian Bilal ini bekerja di suatu tempat, kemudian ia dijemur di terik matahari sambil dilempari batu, tetapi dia tidak puas majikannya tersebut. Kemudian dia mencambuknya dengan batu besar di tubuh Bilal. Kemudian Bilal ini diselamatkan oleh Abu Bakar dengan cara membelinya di majikannya tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu bujukan harta, kedudukan dan wanita. Langkah ini dilakukan oleh kaum Quraisy untuk membujuk Nabi Muhammad SAW ini untuk berhenti berdakwah di Mekah dengan menjanjikan harta berapapun
apapun yang Nabi Muhammad minta. Kemudian selanjutnya yaitu membujuk Nabi Muhammad SAW untuk bertukar sesembahan. Jadi bertukar sesembahan. Kemudian kaum kafir Quraisy ini menawarkan Nabi untuk saling bertukar sesembahan, di mana mereka meminta Nabi untuk menyembah Tuhan lain, yaitu yang bernama Lata dan Uzza dalam beberapa hari. Dan kemudian kaum kafir Quraisy ini mengikuti menyembah Allah Subhanahu wa taala untuk beberapa hari. Kemudian yaitu membujuk dan menghasut Abu Thalib. Setelah semua usaha yang dilakukan oleh kaum Quraisy untuk menghalangi dakwah ini tidak berhasil, berlarilah mereka ke Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ini dijanjikan untuk mendapatkan pengganti Rasulullah yang lebih tampan, yang lebih berwibawa, yang lebih segalanya dari Rasulullah. Tetapi Abu Thalib ini menolaknya secara terang-terangan. Kemudian yaitu menghasut masyarakat Mekah. Kemudian yang terakhir yaitu menghasut masyarakat Mekah. Jadi setelah yang dilakukan untuk menghasut Abu Thalib ini gagal, mereka mulailah untuk mengompori masyarakat Mekah untuk tidak menyembah berhala dengan cara mereka tidak boleh mendengarkan atau mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, karena mereka berkata bahwa ketika dia mendengarkan ayat suci Al-Quran ini, mereka akan membuat mereka termenung dan tidak sadarkan diri. Seperti itu. Yang terakhir yaitu kunci keberhasilan Nabi Muhammad SAW dakwah di Mekah. Jadi yang pertama yaitu sabar. Jadi Nabi Muhammad ini meskipun diberi ancaman, diberi gangguan atau apapun, Nabi Muhammad tetap sabar dan tetap berlanjut kepada dakwah yang dia jalani. Kemudian yaitu yang kedua, kegigihan dan keuletan. Jadi setelah Nabi Muhammad ini diancam. Jadi Nabi Muhammad ini memiliki sifat kegigihan dan keuletan dalam berdakwah, baik itu dakwah di masyarakat Mekah maupun di keluarga sendiri. Kemudian yaitu akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran. Jadi sifat Rasulullah yang ini adalah sifat utama yang beliau tunjukkan untuk berdakwah. Kemudian yaitu kesetaraan derajat. Jadi Nabi Muhammad SAW ini menyetarakan derajatnya kepada masyarakat semuanya. Jadi Nabi Muhammad ini menganggap dirinya sama saja dengan masyarakat lainnya. Segitu dulu yang bisa Ibu sampaikan. Ada yang ditanyakan? Paham Bu, sudah paham. Yakin paham? Yakin. Ya baik. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, coba kamu memimpin doa untuk pulang. Baik Bu, marilah kita akhiri dengan belajar pagi ini dengan bacaan doa supaya ibu kita bermanfaat. Amin. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.